bro. Kenapa, bro? Kita harus cari planet baru. Sebelum planet kita sendiri yang hancur. Benar juga. Ayo cari planet baru. Kalau yang ini, gimana? Terlihat asli. Boleh juga. Tunggu dulu. Jangan deh. Emangnya, kenapa bro? Coba lihat betul-betul. Ternyata mereka kekurangan air bersih. Tuh kan, jijik banget. Mending kita cari planet lain. Ayo dah kalau begitu. Yap, betul katanya. Bumi kita sedang kekurangan air bersih atau yang biasanya disebut dengan water scarcity. United Nations Department of Economics and Social Affairs atau disingkat dengan UNDSA mendefinisikan water scarcity sebagai kondisi di mana permintaan air bersih lebih tinggi daripada kesediaannya di suatu wilayah. Sederhananya, air bersih yang kita bisa pakai itu nggak cukup. Nah, United States Geological Survey atau disingkat dengan USGS menyatakan bahwa 97,5% air di bumi itu asin, sekitar 2%-nya beku, dan kurang dari 1%-nya bisa kita pakai untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Sayangnya, distribusi air ini bisa dibilang tidak adil. Menurut FAO Aquastat dan UN Water, air yang kita gunakan sehari-hari seperti untuk makan, minum, nyuci itu cuma sebanyak 10-11%. Sebanyak 19-20% yang digunakan untuk industri, sedangkan sisanya digunakan untuk agrikultura. Menurut World Vision, sebanyak 703 juta orang atau 1 dari 11 orang di dunia masih belum memiliki akses terhadap air bersih. Dan secara keseluruhan, ada 2,2 miliar orang yang belum memiliki layanan air minum yang dikelola dengan aman. Ketersediaan air bersih. Nah, yang namanya air bersih ini pastinya harus kita lestarikan, dikarenakan kita menggunakannya sehari-hari, baik itu untuk minum, mandi, dan lain sebagainya. Tapi, kenapa sih harus kita lestarikan? Dikarenakan jumlahnya yang sangat terbatas. Mengapa bisa jumlahnya sangat terbatas? Dikarenakan ada beberapa penyebab yang membuat air bersih ini bisa saja kotor atau tidak layak untuk kita gunakan. Pastinya ada banyak sekali penyebab yang membuat air bersih ini terbatas. Nah, penyebab-penyebabnya itu bisa saja dikarenakan faktor pengguna. Faktor pengguna itu seperti kita sebagai manusia menggunakan air bersih ini secara tidak efektif ataupun boros. Selain faktor pengguna, mungkin saja ada seperti faktor alam. Salah satu faktor alam yaitu adalah perubahan iklim. Perubahan iklim ini juga dapat mengurangi yang namanya kualitas air bersih. Dikarenakan dengan meningkatnya sebuah suhu dapat meningkatkan penguapan melalui perubahan pola hujan dan juga dapat meningkatkan yang namanya kemungkinan datangnya cuaca ekstrim, yaitu seperti banjir dan juga kekeringan yang juga dahsyat. Nah, yang namanya perubahan iklim ini bisa saja disebabkan oleh banyak sekali hal. Setelah mengambil beberapa contoh, yang pertama adalah pembakaran bahan bakar fosil, yang kedua adalah deforestasi, yang ketiga adalah efek rumah kaca, yang keempat adalah aktivitas-aktivitas manusia yang ada di sekitar kita, dan yang terakhir adalah faktor alam yang ada di sekitar kita. Wan, kamu tahu ndak dampak dari ketersediaan air bersih itu apa aja? Kalau kada tahu, sini aku kasih tahu nah. Jadi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketersediaan air bersih ini, seperti peningkatan risiko kekeringan. Penyebabnya itu karena apa, Bang? Karena suhu global terus meningkat sehingga mempercepat laju penguapan air. Nah, dampak dari kekeringan ini mengganggu aktivitas manusia seperti bertani dan kemudian rumah tangga seperti mencuci baju dan memasak. Lalu yang kedua, perubahan pola curah hujan yang berdampak pada peningkatan intensitas dan frekuensi curah hujan menjadi ekstrim, sehingga menyebabkan banjir di beberapa daerah. Oleh karena itu, persediaan air bersih ini menjadi tercemar karena limbah dan polutan menjadi tercampur yang berasal dari banjir. Jadi bagaimana, Bang, caranya untuk mengurangi dari dampak itu? Jadi kita memerlukan mitigasi juga adaptasi. Kenapa itu, Bang? Agar untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan air bersih, juga menjaga kelestarian sumber daya air. Oke, solusi untuk meningkatkan ketersediaan air yang pertama adalah dengan menghemat air. Dengan cara, salah satunya saat kita mencuci piring, kita bisa mematikan kerannya terlebih dahulu saat kita mensabunin piring-piring ataupun gelas itu.
Yang kedua, dengan membuat tempat penampungan air hujan. Jadi, air hujan yang ditampung bisa digunakan untuk non-konsumsi seperti mencuci dan menyiram tanaman. Menurut penelitian dari Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Indonesia menyatakan bahwa penerapan sistem penampungan air hujan dapat mengurangi konsumsi air tanah hingga 30%. Yang ketiga adalah melakukan reboisasi dan penghijauan. Dengan kita menanam pohon dan melakukan reboisasi, hal itu dapat meningkatkan kemampuan tanah dalam menyimpan air dan mengurangi resiko banjir. Yang terakhir, tidak membuang sampah di aliran air seperti sungai dan saluran air, karena dapat menyebabkan penyumbatan